Oh, namanya Ratu, baiklah. Sebenarnya sebelum cerita nih ya, nama Ratu tuh mendingan diganti deh. Kayaknya ujiannya banyak gitu. Iya, emang bener sih. Kalau jumlah ARATU adalah sama dengan 60, Ratu Al-Mumtahanah, artinya wanita yang diuji. Nah udah, diuji terus tuh pakai nama Ratu. Itu kayak bisa dicoret tuh nama Ratu tuh, ganti jadi R aja, R udah. Harus pakai nama Ratu lagi. Ini sesuai nasibnya dengan lagunya yang judulnya Sakitnya Luar Dalam. Nah ini menurut gue ya, kayaknya mesti pilih-pilih lagu juga nih kayaknya. Dinyanyiin terjadian juga nih kayak Sakitnya Luar Dalam ini ya. Bahkan, kenapa? Teh Meta ini menarik energi orang yang sama gitu loh. Itu saya nggak tahu deh kalau ya kan? gitu. Jadi di pikiran suami saya tuh apa-apa tuh kalau saya punya barang tuh semua harus dijual. Yang atau digadekan. Digadein. Barang-barang apa yang udah digadein? Terus setiap tahun kan ada terus ya penghasilan saya. Asuransi anak saya, apartemen saya jual. Saya beli waktu itu apartemen 1,6 Bun, saya jual cuma 1 M. Rumah saya juga habis, terus juga isi ruko-ruko saya juga udah saya gade-gadein. Rumah yang Pondok Harja juga udah nggak ada. Ini juga yang di Kerawang disuruh dijual sama dia. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al TV. Sekarang di dunia media sosial lagi gemparnya dengan adanya kasus KDRT. Kali ini korbannya adalah pedangdut cantik Ratu Meta yang sudah ada di rumah Pejaten. Dan apa kabar Ratu Meta? Mbak Ratu? Oh, namanya Ratu, baiklah. Maaf ya. Wah, ujiannya banyak nih hidupnya nih. Tapi anyway aku ikut prihatin ya. Yeah. Atas apa yang menimpa dan terjadi dalam rumah tangga kamu. Boleh diceritain nggak? Sebenarnya sebelum cerita nih ya, nama Ratu tuh mendingan diganti deh. Kayaknya ujiannya banyak gitu. Iya, emang bener sih. Terus? Jadi kalau aku tuh sebetulnya dari ini KDRT yang sebetulnya suamiku udah yang kedua kali nih. Yang pertama tuh lagi pas umroh. Umroh cuman nggak terlalu yang apa sih parah gitu loh, cuma dorong-dorongan gitu. Terus yang ini tuh lagi umroh dorong-dorongan? Iya, di kamar berantem, cuma hal sepele gitu, kayak rokok doang gitu. Cuma ngasih tahu maksudnya jangan terlalu banyak rokok karena kita kan di travel itu kan di travel itu kan maunya travel ya kita harus mengikuti mereka gitu loh. Karena kan saya ada kerjasama dengan travel, jadi nggak bisa kamu pergi keluar terus kamu lama ngerokok, kita nyari-nyari kan bingung juga gitu loh Bun. Nah itu, nah yang kedua yang parah yang sekarang, gara-garanya cuma hal sepele Bun. Apa itu? Cuma ganti aki aja, saya nggak bilang. Ganti aki? Aki mobil? Iya, aki mobil. Terus? Ya terus, jadi kan saya ceritanya mau nge-gym, mau berangkat nge-gym. Tiba-tiba mobil saya starter nggak nyala. Saya tanya WhatsApp dong, karena memang sebelumnya juga udah diam-diaman kalau di rumah tuh udah biasa aja, nggak pernah banyak nanya lah. Kenapa itu mobil nggak bisa nyala? Terus kata suami akinya. Lalu gimana? Diganti kata gitu. Oh, ya udah. Dari jam 10 pagi saya diemin sampai jam malam kok nggak ada diganti-ganti gitu. Akhirnya saya inisiatif sendiri, pagi-pagi saya WhatsApp dong, chatting sama customer service. Saya bilang saya mau ganti aki bla bla bla. Ya udah Bu, rumahnya, alamatnya. Oh ya udah. Datang si teknisi ngelamar dari situ. Terus teknisi nanya, Bu, Ibu kata siapa kalau akinya mati? Kata Bapak, sih gituin. Oh ya udah saya cek ya. Dicek lah sama teknisinya. Pas udah cek, oh iya Bu, ini memang wah apa sih udah soak kata gitu. Terus udah gitu kabelnya juga ada yang kendor. Oh ya udah Bu, ini udah selesai ya. Jadi saya mau nyalain starternya. Iya, pas udah dinyalain, mungkin suami saya bangun dari kamar kan bunyi itu langsung ngegerung. Kenapa nih kata gitu. Kenapa kata gitu. Terus ini Pak, saya disuruh Ibu ganti aki. Kamu dari mana kata gitu. Terus saya dari bengkel Kelapa Gading.
kamu mau nipu istri saya, kata gitu. Enggak Pak, katanya, ibu tadi WA sama chatting-chatting sama customer service, saya teknisi Pak. Katanya, kamu penipu kamu ya, katanya gitu. Kamu mau nipu istri saya yang tolong, gitu depan si teknisinya. Saya juga, saya nggak tahu ya pas udah gitu tiba-tiba dia marah-marah begitu. Udah mas, udah sudah selesai kan, saya bayar aja segitu. Saya mas pulang aja, katanya. Si masnya tuh kayak beres-beres barang gitu kan. Terus langsung ditendang. Siapa masnya? Masnya. Wah, terus? Masnya ditendang, lagi mau beres-beres barang kan. Terus si masnya tuh kayak sebenarnya nggak terima, mas udah maaf ya mas. Udah mas pulang aja, pulang, segituin kan. Oh, udah saya bayar tuh mas. Dasar kamu ya, katanya gitu. Angin kamu gitu-gitu deh, pokoknya ada kata-kata yang nggak bagus ya. Terus pulang lo, pergi lo, katanya gitu. Dasar lo penipu lo gini-gini, nggak tahu, saya juga nggak. Saya bilang saya nggak punya salah kok, saya dimarah-marahin, teknisi juga dimarah-marahin, ada apa gitu kan. Habis dari situ udah tuh saya pergi ke atas, maksudnya mau ganti baju, udah. Kamu nggak usah bawa mobil ya, saya mau pakai mobil. Hah, saya langsung turun lagi. Nggak bisa, saya mau nge-gym. Gak ada, kata gitu. Kamu nih nggak punya etika nih, udah masih dimarahin. Kenapa emangnya, kata gitu. Saya pretelin mobil sambil bawa perkakas mobil. Dasar kamu ya, saya tuh yang masih sewa, terus dia langsung kayak mukul saya gitu, pakai perkakas mobil. Akhirnya saya kaget kan pas dia marah-marah begitu tuh, udah. Terus ini apa, apalagi pas dia ngelihat dia lagi marah-marah, kok ada bayangan, ini bayangan apa ya gitu kan, langsung ngucur gitu tuh Bun. Terus ada bayangan apa, kamu juga kan gini, sewa tuh kita tuh di rumah tuh. Tiba-tiba saya ngeliat ke samping ini udah berdarah ini di sini Bun. Jadi dari sini tuh kan ke sini nih berdarah nih, saya kaget. Hah, ya Allah. Nah, saya walaupun saya lagi berdarah Bun, tetap saya di apa namanya, diinjek-injeknya saya gini nih. Perut saya Bun. Sampai sekarang tuh masih kayak nyer, masih kayak sakit, kadang-kadang apa kram, karena kan saya habis lahiran Bun. Saya baru 7 bulan. Oke, terus yang terakhir, saya udah minta tolong. Terus mbak saya tuh, tolong. Terus ada kakaknya dia kan, kakak ipar. Wah, tolongin wah, ibu bisa mati, wah, kata gitu. Terus itu wah, tolongin ibu, bapak sama ibu berantem, katanya. Terus saya juga udah minta tolong sama suami saya, udah gitu kan. Terus, kamu masih tetap digini-gini saya. Setengah mati Bun, saya sakit banget itu waktu itu. Cuman karena ngerasa yang shock tuh, yang udah hopeless aja dah, wah kayaknya aku mau mati gitu. Terus terakhir aku diginiin, dicekeknya. Jadi ini saya jadi diginiin tuh. Sampai saya tuh yang tiba-tiba udah begini gitu tuh. Udah gitu, udah sampai ngelepasin bajunya si suami saya udah gak kuat. Terus langsung dia, hah? Kayak nggak tahu, kayak kerasukan gitu. Terus tiba-tiba dia ngambil tisu, ya dia duduk maaf, katanya maaf ya, maafin saya ya, katanya gitu. Lah, habis marah terus tiba-tiba ngerasa salah gitu. Iya, ya udah makanya kamu jangan berontak deh. Siapa yang berontak? Saya bilang gitu, saya mau nggak pakai mobil gitu. Makanya saya bilang, saya tuh yang saya kecewa tuh, saya salah apa? Kok sampai saya terjadi pemukulan kayak gini? Saya salah apa? Salah saya di mana gitu loh. Sampai di situ ada kakaknya, mana kakaknya kok? Bukannya jadi nolongin saya gitu, kakaknya malah kayak udah Gi gitu, cuma gitu aja sih. Nah, gak ada yang berontak, gak ada yang nolongin saya tuh di sini. Makanya saya bilang, saya kalau semakin saya lama di sini, di rumah ini, saya bilang, memang kan kita tinggalnya di rumah papanya. Semakin saya lama di sini, mungkin saya semakin lambat laun saya bakal mati, saya gituin. Karena di sini tidak ada keluarga saya, di sini ada keluarga kamu salah, kamu apa, pasti kamu akan dibelain, segituin kan. Terus, ya maafin. Terus berapa kali tuh suami saya minta maaf. Itu di depan anak saya yang masih bayi-bayi loh. Mbaknya tuh yang jadi saksi sampai sekarang tuh saya kayak masih kayak teringat aja gitu, mbak saya ngomong tolong gitu. Mbak saya udah teriak-teriak tolong. Oke, pada saat peristiwa itu, setelah terjadi peristiwa KDRT ini, kan melukai pipi kamu ini udah menutup ini lukanya gitu ya? Iya, karena saya langsung ke rumah sakit Brawijaya itu kan langsung ditutup. Tadinya kan ada dokter di IGD, mau pakai dokter ini atau gimana? Kalau ada dokter di sini, katanya takutnya nggak maksimal atau mau nanti nungguin jam 4 kata gitu. Oh ya udah deh, saya tungguin yang jam 4 aja deh.
Udah tuh dijahit sampai 12 jahitan. Jadi lebih dari 10 jahitan. Di muka itu? Iya. Jadi saya juga nggak tahu kalau awalnya saya pakai, karena kan shock kan Bun. Saya nggak tahu kalau awalnya itu dipakai alat. Saya bilang sama dokter, "Dok, ini luka kamu kenapa?" Pakai kuku suami saya gitu. Terus kata dokter, "Diukur dong." Kan ada pakai penggaris gitu. "Mbak, ini bukan sama alat sama kuku, tapi ini pakai alat tajam," katanya. Karena sudah mengenai tulang dan lemak. Wow, harusnya sedot lemak sekali ya dibolongin. Iya, jadi tulang sama lemak katanya. Kalau memang itu nanti saya jahit dari dalam dulu, nggak bisa langsung dijahit di luar katanya. Kalau misalkan di luar takutnya nanti nggak bagus hasilnya. Oh, oke. Langkah apa? Ini kan sebagai perempuan berarti udah berapa kali? 2 kali ya? Kena KDRT. Biasanya nih ya kalau misalnya kita terkena KDRT, kan biasanya tuh langsung lapor polisi gitu kan. Apakah Teh Ratu mau lapor polisi atau mau berdamai-damai aja? Saya kayaknya lapor polisi Bun. Kemarin saya sakit hati, anak saya sakit nggak dibiayain sama sekali. Ini anak pertama dari suami ini? Saya udah pernah nikah tapi gagal, terus ini nikah lagi sama suami sekarang gitu loh. Ini berarti anak ke? Ini yang sebelumnya saya punya anak, dari yang sebelumnya 1. Nah ini yang dari anak suami saya 2. Oke, jadi ini 1 dari yang kedua berarti, anak pertama dari yang suami kedua berarti, tapi anak kedua dari Ratu? Anak kedua dari yang sekarang, yang bayi-bayi itu. Saya kan punya anak masih kecil-kecil, 1-2 tahun, satunya sekarang berarti 8 bulan. Oke, yang pertama yang 2 tahun dari suami sebelumnya? Iya, suami yang sekarang. Oh, suami yang sekarang, berarti 2 anak? Iya, 2 anak. Oke, baiklah. Oke, selain persoalan KDRT yang dialamin ya, ada nggak sih hal lain yang jadi permasalahan di rumah tangga? Karena kan gini, kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ujuk-ujuk berantem. Apakah ada hal pemicunya atau kenapa kok tiba-tiba temperamen pasangan jadi berubah, atau apa sih sebenarnya yang pokok akar masalahnya itu sebenarnya? Nggak ada sih Bun, saya tuh sebetulnya suami saya kan sering keluar malam, dari pagi itu sampai pagi, dia jam 2, jam 1 tuh dia baru pulang tuh suamiku. Dari pagi pulang pagi ya? Setiap hari tuh begitu, dia ngomongnya meeting, tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Terus udah gitu saya tanya, "Kamu meeting gini, suka cerita. "Iyalah masih belum," gitu. "Nantilah tunggu," katanya, "nanti habis ini katanya Imlek dapat gini-gini." Saya nungguin, nggak ada juga janjinya, nggak ada juga. Akhirnya saya kasih waktu 1 bulan Bun ceritanya. Kalau 1 bulan masih keluyuran begitu aja nggak jelas ya, saya juga namanya istri ya Bun ya. Pasti bertanya-tanya gitu kan. Dan akhirnya saya nanya sama suami saya, "Kamu gimana itu hasilnya yang meeting kemarin? Kamu kan otaknya nggak nyampe, kamu kan." Nah setelah saya dari situ, saya udah nggak pernah mau nanya-nanya. Kamu tersinggung langsung dong? Iya tersinggung lah. Padahal bukan gak bercanda. Makanya terus saya kan di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, perasaan ngurus anak, nyari uang juga buat suami saya gitu, bantu-bantu. Kok malah dibilang seperti itu. Akhirnya ya udah deh, terserah deh, saya udah mikir mau pulang kayak mau nggak, udah deh saya nggak usah bodoh. Dan akhirnya udah dari situ dia keluar lagi biasa gitu kan, pulang pagi, pulang jam 2, jam 3. Terus saya tidur juga udah di atas sama anak-anak, kalau dia udah tidur misah sama saya. Gitu, dari kejadian itu udah tidur misah. Dan akhirnya udah terjadi cekcok lagi kan, gara-gara gitu doang, hal sepele sih, nggak ada hal-hal yang lain lagi. Apa saya selingkuh atau saya ketahuan keluar mulu, atau nggak ada. Adakah misalnya gini, kayak misalnya ada faktor ekonomi yang tidak terpenuhi, jadi panas gitu loh? Oh, kalau misalkan masalah ekonomi itu wajar ya Bun, saya maklumin. Masalahnya dari 3 tahun saya menikah dengan suami saya itu nggak pernah yang mau menuntut beli ini, beli itu, nggak ada. Yang ada juga banyak aset saya yang terjual, gitu loh, setelah menikah dengan suami saya. Jadi, ini buat bayar ini, nggak ada saya, bisa nggak? Katanya kamu dulu deh, kamu cari deh gimana gitu. Akhirnya saya nyari, tapi saya lama-lama
hal yang kayak gitu setiap bulan jadi bulan-bulanan saya lelah gitu kan. Cuman ya sudahlah, saya masih berpikir positif. Mungkin memang suami saya belum dikasih jalannya sama Allah gitu kan. Ya sudah, saya terimain gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada sih Bun, kalau untuk masalah ekonomi saya berantem itu nggak ada yang harus seperti ini, nggak. Cuman memang sih dari waktu zaman dulu suami saya terlalu perhitungan kan orangnya, beli apa dihitung, dicatat apa gitu, padahal ya maaf ya, uangnya dia kan, kita anak 6 Bun, suami saya sebelumnya udah bawa 3. Oke. Terus kamu bawa 3, kamu bawa 1 tambah 2 berarti ya? Iya, tambah 2, jadi semua 6 Bun gitu. Jadi anaknya semua 6, penghasilan suami saya dengan 2 rumah itu nggak cukup Bun, akhirnya nggak nutup lah ya. Nah terus ya begitulah, adalah kalau untuk kita berantem masalah, bertengkar masalah ekonomi biasa itu, kamu gini udah, tapi udah Bun, masalahnya tidak ada yang harus diperpanjang lagi, nggak ada. Tapi udah gitu saya bilang kalau udah gitu, kamu nih katanya selalu kalau ngomong, ayo nanti kalau misalkan cerai sama saya, kata gitu. Suami saya selalu ngancem-ngancem buat cerai sama saya. Kalau nanti cerai sama saya, kamu hitung-hitungan, ayo sama saya. Siapa yang banyakkan uangnya, kamu apa saya? Apa kayak gitu, Bun, kalau lagi ribut saya kan nggak suka kan ya. Terus kamu aja katanya, umroh aja saya umrohin kamu udah berapa katanya. Sampai ke situnya. Makanya saya bilang, ya Allah itu kan buat ibadah sendiri, dan ya maaf gitu, saya juga umroh kan nggak dibayarin Bun, saya juga ada kerjasama sama travel waktu itu, cuman ngebayarin 1 mbak aja karena kan bawa bayi kan, bawa anak. Dari situ diperhitungkan masalah yang hal kecil aja, di hal sepele diperhitungkan sama suami saya kayak gitu, kayak contohnya umroh gitu. Ya kita aja dulu pernah merasakan ada di atas ya, masih pernah merasakan punya uang gede lah, terus pernah umrohin orang juga saya pribadi. Cuma saya nggak mau saya perhitungan sama orang tersebut, ya udah saya lupakan gitu. Yang penting buat berkah baik ya. Iya. Cuma kalau suami saya beda banget. Dari yang saya langkah yang seperti ini, terus tujuan saya seperti ini, tapi sama suami saya berbalik, beda gitu loh. Cuma memang dari awal kami nikah kan emang nggak pacaran dulu Bun, jadi langsung nikah. Karena dijodohin apa gimana? Enggak, memang dia bilang katanya aku udah cerai sama istri aku, terus udah gitu sama-sama ya, saya juga memang lagi nyari jodoh, saya bilang gitu, tapi buat nikah. Oh ya udah katanya gitu. Dari situ terus dia juga bilang katanya dia ada penghasilan nih katanya setiap bulan, oke 70, terus nanti ada uang warisan juga 250 juta setiap 3 bulan. Nggak ada itu, yang uang warisan itu nggak ada. Makanya sekarang dari awal juga suamiku udah banyak bohong, yang mantan istrinya katanya gitu, oh ada di Bali begini ya udahlah, saya juga tahu ya maksudnya mantan istrinya seperti apa dulu. Ada trouble, ada masalah sebetulnya mantan istrinya dulu, kenapa gitu. Tapi sekarang semenjak saya kemarin itu viral, tiba-tiba mantan istrinya chatting saya, udah Mbak katanya, sudah katanya, gak usah diterusin, ditinggalin aja. Dia juga udah ngerasain capeknya gitu, si mantan istrinya. Oke, berarti habis ini bakal ninggalin atau gimana nih? Iya. Iya. Jadi kamu sekarang pengen gugat cerai berarti? Iya, tapi suami saya sih selalu nggak mau terus. Dan udah berapa kali saya bilang saya udah visum segitu. Terus apa tanggapannya ketika bilang udah visum? Oh, berarti saya tinggal ditangkap aja kata gitu. Tapi gitu. Gitu. Tapi pas saya hubungin susah banget, apalagi saya minta uang buat anaknya, buat berobat. Terus ya saya kan masih istrinya dia lah ya. Saya butuh apa juga nggak ada dia. Dari dulu juga selalu ngandelin saya. Apalagi sekarang. Pertanyaannya kok mau gitu loh nikah waktu itu? Iya, saya emang ketemu nggak sengaja atau dijodohin atau nggak cek-cek dulu apa gimana? Saya nggak cek-cek dulu Bun. Saya memang waktu itu kenal dia udah pakai Harley Bun. Jadi waktu itu kan syuting video klip. Mas di syuting video klip dia pakai Harley kan. Udah lama banget. Oh ini aku katanya. Yang waktu itu syuting video klip jadi ini oh iya. Terus saya tanya
motor kamu mana? Ada, kata di rumah. Oh ada, dititipin. Ada sih di bengkel, ada sih di gini. Taunya nggak ada gitu loh. Saya diem aja, udah jadi nikah tuh udah banyak bohongnya, udah ketahuan, cuman ya udahlah, udah terlanjur ya kan. Ya udahlah, udah mungkin jalannya seperti ini. Emang dari awal udah banyak bohong, udah tinggi ngomongnya. Taunya emang tuh motor minjem dari saudaranya, dari Om Yodi. Oke, berapa lama sih kalian ketemu terus kemudian langsung nikah? Itu seberapa cepat? 7 harian. 7 hari langsung nikah? Iya. Kayak beli kucing dalam karung ya. Iya, tapi udah gitu nggak nanya Tuhan lagi. Ya Tuhan, jodoh aku bukan gitu. Ya sempat, ya kita sholat ikhtiar juga, ya sholat juga, maksudnya minta juga, terus sholat gitu kan. Terus ya udahlah, sama-sama udah mengalami kegagalan gitu kan, mikirnya sama-sama udah punya anak juga. Ya Bismillah ya gitu. Saya udah tujuannya udah yang udah ini aja lah gitu, udah lempeng-lempeng aja Bun. Oke, katanya nasib Teteh Rita ini, Ratu, Rita lagi. Meta katanya nasib Teh Ratu, kenapa aku selalu bilang Ratu? Karena ini namanya berat banget. Ratu Meta, Ratunya mesti coret ini beneran. Ini sesuai nasibnya dengan lagunya yang judulnya Sakitnya Luar Dalam. Nah ini menurut gue ya, kayaknya mesti pilih-pilih lagu juga nih kayaknya. Dinyanyiin terjadian juga nih kayak Sakitnya Luar Dalam ini ya. Iya, jadi saya tuh baru rekaman sebetulnya Bun. Rekaman itu masih ada suami ya. Masih dianterin suami Bun, rekaman. Jadi itu di dalam rekamannya itu minta ini, minta itu, tuh. Jadi lu tuh orangnya cuman begini doang, minta sama cewek gitu. Kejadian. Terus pencipta lagunya baru rekaman kemarin, maafin ya Mbak Met, katanya gara-gara lagu, kata gitu. Kok nyalahin? Iya, terus minta ini, minta itu. Memang lagunya tuh kayak ke situ gitu loh. Kalau lagu yang Sakitnya Luar Dalam? Sakitnya Luar Dalam ya lagu yang sebelumnya. Terus kenapa jadi tiba-tiba nih lagu Ditinggal Kawin, Sakitnya Luar Dalam, itu kayaknya tuh kayak doa loh Bun. Iya. Emang kadang-kadang kalau kita nyanyi sesuatu yang menyedihkan tuh kadang-kadang kalau kita meresapi lagunya, apalagi kita feel merasakan lagunya bener-bener dalam ya, itu bisa kejadian kan. Kayak memang kita kayak menarik energi itu kan gitu loh. Iya loh, berapa kali gagal lagi. Aku mau tanya, apakah drama rumah tangga ini juga melibatkan anak-anak? Ini sekarang udah pergi dari rumah berarti? Udah, saya dari tanggal 25 itu Februari ya? Iya, 25 Februari itu saya. Kejadian tanggal? 24 Februari, langsung bawa pergi anak-anak? Iya, saya packing dulu, terus saya langsung bawa pergi. Terus kata suami saya, minta tolong jangan pergi, dia di kamar aja, terus dia sholat gitu kan, berdoa gitu kan. Terus saya masih sakit hati, saya bilang gitu, kamu ngelukain saya, kamu nganiaya saya mau mati aja, kamu nggak peduli sama saya gitu kan. Terus saya ngapain juga di sini? Iya, minta maaf demi anak-anak, katanya. Kamu lihat anak-anak kasihan, katanya. Ya, saya juga mikir juga demi anak-anak, tapi kalau misalkan saya disiksa terus lama-lama juga saya mati. Anak-anaknya saya nanti sama siapa gitu kan. Udah tuh, saya pergi kata Sinta, kan saya sama Sinta tuh ditolongin sama Sinta Bahir. Ayo cepetan. Sinta tuh dari pas kejadian tuh sebetulnya udah pengen ngebawa aku. Ih, cepetan nggak, katanya, nanti kamu tuh kegoda lagi, begini lagi, katanya gitu. Iya, katanya. Udah packing belum? Jangan kalau ini bawa aja baju 2-3 hari dulu, katanya. Udah cepetan kabur dulu, katanya gitu. Aku ada apartemen kosong, katanya gitu. Akhirnya aku tinggal dijemput sama Sinta langsung ke apartemennya. Bawa anak semuanya. Anak-anak ngerti nggak peristiwanya? Apa yang terjadi sama orang tuanya? Yang kasihan anak aku yang pertama. Yang 2 tahun ini ya? Yang 15 tahun. Oh, yang dari yang suami sebelumnya? Sebab saya habis saya dicekek, saya dianiaya itu, saya langsung kirim video itu ya Bun, kirim ke grup keluarganya dia. Saya pamit, saya minta maaf, mungkin saya jadi istri belum bisa sepenuhnya yang terbaik buat suami saya gituin. Mungkin Allah juga berkehendak lain, kayak gitu. Terus udah pamit, saya kirim video, udah. Terus anak saya lihat di grup itu, kenapa Mami, kata gitu. Mami di mana? Aku pulang, katanya. Mami di rumah sakit. Langsung dia ke rumah sakit anak saya. Terus kata anak saya, iya Papa minta maaf. Kenapa sih Mi? Gak usah dia maafin, katanya.
Kenapa sih Mi? Ya mami mau ngapain lagi, katanya nggak usah dimaafin. Oh, nggak usah dimaafin, oke. Nggak usah dimaafin karena ya anak saya udah ngelihatnya udah Iya, hancur iya. belur kali ya gitu, babak belur banget deh maminya gitu kan. Udah nggak usah dimaafin katanya gitu. Terus akhirnya dia juga ngomong kalau misalkan ya jujur saya juga katanya kalau di rumah itu nggak nyaman karena kan Jasmine itu dari saya semenjak saya nikah sama suami saya belum pernah yang namanya minta sesuatu uang misalkan jajannya gitu, nggak pernah. Pasti mintanya sama maminya karena dia takut. Oke. Lain sama anak-anak yang dia ya, anak sambung saya pasti apa-apa ke maminya. Gitu. Kalau Jasmine enggak. Kalau anak sambung minta uang ke mami juga nggak? Iya, ke saya. Cuman kadang-kadang Bun, saya tuh suka sebel sama perhitungan sama suami saya. Saya tuh sampai masukin anaknya loh. Anaknya tadinya kan sekolah di Lampung, ya nggak, dari kelas 1 tuh dia nggak, kelas 1 mau kelas 2 itu dia nggak bisa baca, nggak bisa ngaji Bun. Anak perempuannya. Terus saya bilang, udah masuk sini aja bareng sama Jasmine. Lalu saya masukin ke sekolah di Al-Azhar sini. Saya yang daftar 60 juta pakai uang saya. Saya juga dari awalnya sih saya nggak mau hitung-hitung. Terus anaknya yang laki-laki itu juga sama yang itu. Tapi udah kesini dia makin kayak perhitungan sama saya. Ah kamu begini. Wah banyak banget deh Bun. Waktu itu kan masih ada rumah saya kan yang di Pondok Karya. Terus ada apartemen juga. Sempat saya juga udah kejadian, saya waktu dulu juga udah saya pengen cerai sebetulnya Bun, udah pengen cerai, udah ngomong sama orang tuanya. Tapi orang tuanya tuh yang saya tuh masih kayak mikir ke orang tuanya, kasihan karena saya udah nggak punya orang tua, udah meninggal semua orang tua saya. Saya cuman ya udah deh, papahnya ini tuh udah kayak papa saya sendiri gitu, saya urus, saya rawat gitu, tinggal bareng gitu. Nah, terus ya sampai terjadinya dia kalau misalkan dia perhitungan sama saya hal apa, ya udah saya ungkit itu. Kamu aja biaya begini saya nggak pernah mau ngitung. Jadi anak saya tuh nggak pernah yang namanya minta uang sama papanya, takut. Takut ya? Takut, dia nggak nyaman. Dia mau minta apa gitu, dia selalu diem. Mintanya padahal anak saya Jasmine itu biasanya dikasih ada jatahnya dari papanya sendiri ya, papa kandung ya. Ada dikasih uangnya 10 juta 1 bulan. Gitu. Tapi dia tuh kayak ngerasa nggak menikmati hal itu gitu loh. Jadi udah aja gitu, mau minta ya udah Mi aku ini aja. Dia selalu ngalah. Kalau sekolah juga ya, Jasmine dulu kan dia pakai supir gitu. Sekarang tuh dia tuh ya udah Mi aku pakai motor aja, Gojek gitu. Kayak gitu loh. Dulu saya tuh kan ya alhamdulillah ya Bun, maksudnya bisa kerja, bisa berkemampuan. Kalau sekarang nggak sama sekali saya. Karena ini ya, karena udah punya anak, terus karir berjanji udah berhenti berarti ya? Ya, jadi waktu itu kan saya masih gemuk ya, punya anak, terus masih cuti lah, terus cuman ngandelin dari satu restoran aja. Saya kan ada restoran, dari situ aja dari penghasilan saya sekarang ini. Gitu loh. Terus restorannya sendiri jalan nggak? Jalan Bun, jalan. Saya punya restoran itu cuma dari warisan mama aja sebetulnya. Mama saya kan udah meninggal, adanya tapi jauh di Kerawang Bun. Saya 500 meter itu saya bangun Bun. Saya bangun, terus kata suami saya bilang begini, terakhir tuh Bun sebelum saya dipukul, restoran katanya udah restoran nggak menghasilkan juga katanya gitu. Capek kamu tuh apa-apa katanya mikirin restoran juga nggak menghasilkan. Saya tuh karena mikirin ke sana terus karena kan saya mikirnya ada income masuk nih tiap hari gitu kan, buat beli pampers, susu, makan gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi dia tuh kayak nggak ngerasa terus, restoran nggak nguntungin buat apa sih, udah jauh, capek, jual aja deh kata gitu. Jadi di pikiran suami saya tuh apa-apa tuh kalau saya punya barang tuh semua harus dijual. Ya, atau digadekan? Digadein. Barang-barang apa yang udah digadein? Perhiasan Bun, sampai saya beli perhiasan itu, cincin saya berapa ratus juta itu ada 4 apa 5 saya lupa. Saya jual sama temen saya saking saya butuh uang ya. Terus sama Mbak Elsa minta tolong, dia kan jualan juga ya. Oh ini berapa Mbak Elsa, saya butuh sekarang, saya gitu. Coba paling 40 teh kata gitu. Oh ya udah deh, yang penting ditransfer, saya bilang gitu. Mbak kapan ditransfernya? Itu sama orang itu. Terus udah saya ambil Bun, saking saya butuhnya kayak gitu, asuransi yang royalti.
Itu setiap tahun kan ada terus ya penghasilan saya. Asuransi anak saya Mbak yakin kamu asuransi ini masih 3 tahun lagi loh sayang, gitu. Nggak usah, nggak apa-apa, saya ambil. Ya royalti, ya emas lah yang jelas-jelas ya. Saya juga belum pernah yang dibeliin satu cincin, nggak ada. Cincin nikah kayak apa, itu nggak ada. Jadi saya beli sendiri. Semua sampai perhiasan itu saya punya dari sebelumnya. Sebelumnya saya punya, sampai sekarang tuh masih di Pegadaian tuh Bun. Iya. Itu yang mau masukin ke Pegadaian siapa itu? Saya sendiri sama suami saya bareng. Untuk membiayai? Membiayai hidup ya, biaya hidup lah, kan anak kan banyak Bun. Sementara dia tuh investasi kan, investasi di ada itulah di BUMN lah ya, investasi di situ. Terus kadang masuk 1 bulan, kadang juga 2 bulan baru masuk. Ya kan sebulan aja kita kan kalau nggak masuk kan berasa anak 6. Mau nggak mau saya yang handle gitu loh. Dari mana aja saya dapatnya kan ada aja gitu. Kayak gitu. Habis. Makanya saya biasa mikir-mikir, kamu ngasih uang sama saya kayak berasa kayak nitip, nggak ada lebihnya buat saya. Bayar sekolah anak-anak aja udah berapa gitu. Cuman ya itulah dia kadang-kadang, kamu nih udah saya kasih juga katanya, jatah kamu saya kasih katanya. Kemarin udah saya kasih tuh 25 juta Bunda, bayangin aja 25 juta cukup apa 1 bulan, anak banyak ya kan. Jadi uang dia 50, saya 25, dia 25. Saya yang bayar cicilan anak-anak sekolah, bayar listrik, bayar mbak, bayar susu anak-anak, pampers dan segala macam. Cukup nggak Bunda bayangin kan? Enggak Bun. Iya. Gitu. Ya mau nggak mau saya handle lagi, saya ini gitu. Jadi banyaklah faktor yang apartemen saya jual. Saya beli waktu itu apartemen 1,6 Bun, saya jual cuma 1 M di Kemang sini di Marbella, saya jual. Rumah saya juga habis, terus juga isi ruko-ruko saya juga udah saya gade-gadein, udah lelang-lelangin, terus rumah yang Pondok Harja juga udah nggak ada. Ini juga yang di Kerawang disuruh dijual sama dia. Ya saya juga ntar anak-anak saya gimana? Ya, tapi kan emang itu adalah ujian hidup ya. Kalau kita ikhlas, insya Allah baliknya cepet ya. Iya, memang betul. Cuma kenapa kok nggak pakai yang saya tuh udah banyak berkorban loh gitu. Pengorbanan saya tuh udah banyak banget sampai aset saya, dan itu juga bukan aset yang kamu beli gitu loh. Sebelumnya saya emang Kenapa mau? Ya itu Bun. Harusnya kan ini buat anak saya, nggak ada, itu bukan urusan kamu nih harta gitu kan. Ini adalah punya anak saya, bukan punya kamu. Kalau aku jadi kamu sih lebih tegas lagi ya Bu. Ya kemarin kalau perlu nggak usah cerita punya apa aja ya. Sebetulnya tuh dia tahu mungkin dari teman ya, sebelum pas cerita dari Kanila waktu itu orang Bali. Ya Ratu tuh lagi mau itu tuh dari papanya si Jasmine mau ngeluarin uang 500 juta terus dia mau jual apartemen. Nah mungkin dia tuh dari situ tuh kayak ngedeketin aku gitu loh. Kayak gitu-gitu, makanya ngerayu, terus ngomongnya juga udah beda gitu. Dia bilang katanya ada uang warisan 250 juta. Saya udah mikir, waduh kalau udah tambah lagi uang warisan 250 juta tiap 3 bulan sekali, tambah lagi uang dia 70. Saya udah mikir cukup ya Bun gitu. Saya juga ada uang penghasilan gini-gini. Ternyata enggak. Zong. Nah ini gimana cara kasih pemahaman? Ini kan mau pisah nih ya, ya kan? Kalau walaupun misalnya suami kan tidak berkenan untuk bercerai kan, berarti gugat cerai dong ya. Gimana kasih pemahaman ke anak-anak tentang perpisahan bapak ibunya? Kalau yang pertama kan udah paham nih, karena anak pertama kan udah bilang nggak usah dimaafin ya kan. Nah yang kedua dan ketiga? Ya yang kedua yang ketiga masih kecil. Masih kecil ya? Masih 2 tahun. Ya masih butuh banget sih sebetulnya kan, butuh perhatian dari. Kalau cuma saya kadang-kadang suka sedih aja gitu, kasihan kalau ngelihat anak-anak gitu. Cuma ya gimana ya Bun, daripada saya juga makin sakit hati gitu. Saya juga di sana udah nggak nyaman sebetulnya. Saya selalu tegang pikiran saya, hati saya udah nggak nyaman aja gitu. Saya suruh berkorban terus, maksudnya suruh nyari uang lagi, sementara dia keluar dari pagi pulang pagi lagi, ngabisin uang, bukannya kita dapat uang kan gitu Bun. Gitu. Kalau dulu sih saya berpenghasilan sih saya
enak ya, maksudnya nyanyi dapat uang gitu. Bisa kalau habis lahiran mana ada yang mau sampai-sampai bilang kamu nih udah artis gak laku begini begitu Bun, sampai kayak gitu sama saya. Ya banyaklah ujiannya Bun selama saya sama suami saya. Banyaklah ujiannya selama pakai nama Ratu. Ntar tau nggak R? Coba kita hitung namanya Ratu ya. R itu berapa? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 18. A R A 18 tambah 1 19. T itu berapa? 20 kalau nggak salah ya. 19 tambah 20 berapa? 39. U A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 21. 39 tambah 21 60. Sekarang buka surat ayat Al-Quran ke-60. Apa artinya? Kalau jumlah ARA TU adalah sama dengan 60. Ratu Al-Mumtahanah, artinya wanita yang diuji. Nah udah, diuji terus tuh pakai nama Ratu. Makanya dulu gue pakai nama Ratu, gue coret dari domanya dulu. Gara-gara pakai nama Ratu berat amat ini, kayak ujian laki terus gitu kan ya. Itu kayak bisa dicoret tuh nama Ratu tuh, ganti kayak jadi R aja, R udah. Gak usah pakai nama Ratu lagi. Kayaknya metanya, ntar kita itu deh meta berapa ya kan. Kayak Ratu berat. Aku beberapa kali ketemu orang yang namanya Ratu, ini pasti ujian hidupnya juga berat nih. Ada lagi Ratu, satu lagi Ratu Nabila tuh. Kan aku bilang gantilah nama Ratu, jangan pakai nama Ratu. Aku bilang gitu, berat aku bilang gitu. Di sebenarnya nama Ratuku cuman nama ini aslinya sih Meta. Pakai Meta aja. Iya. Mungkin Ratu lebih berat soalnya. Meta aja ya Bun. M berapa ya? Nanti kita hitung lagi deh Meta berapa ya. Berapa angkanya di surat Al-Quran. Biasanya pengaruh banget itu. Oke, ini kan bukan kegagalan berumah tangga yang pertama kali dialamin ya. Kalau boleh berintrospeksi ke diri sendiri, ada nggak yang mungkin yang salah selain tadi nama Ratu, energinya adalah wanita yang diuji, Al-Mumtahanah tadi itu, apa yang harus diintrospeksi? Dari saya pribadi, introspeksi apa ya Bun? Ya paling saya agak bawel memang iya ya, maksudnya namanya perempuan sih, cuman apa ya, saya juga bingung. Sebenarnya kalau misalkan saya di rumah, saya bilang sama mbak udah, saya nggak pernah aneh-aneh. Di rumah juga saya ngurusin anak Bun, semuanya sampai saya ASI kan. Saya nggak pernah keluar. Gitu. Saya Kan, cuma pengen nge-gym aja. Kadang-kadang kita diuji itu kan, seperti ada yang maksudnya Tuhan mau ngasih tahu kita, ini loh kamu tuh belum ini gitu. Belum paham kehidupan yang ini nih, misalnya kayak mungkin belum belajar mengenal diri sendiri, mungkin belum belajar yang namanya lebih sabar atau lebih ikhlas ya kan. Apa sih maunya Tuhan ngedatangin ujian ke Teh Meta ini gitu? Nggak tahu ya Bun, cuman kalau misalkan masalah ujian tuh memang setiap ini kalau kejadian kayak gini sebulan bisa berapa kali tuh saya berantem sama suami saya hampir sering. Cuma kalau misalkan ujian-ujiannya itu apa, saya bingung juga ya Bun, soalnya selama saya sama dia, saya sampai turun tangan untuk belanja ke pasar, kayak apa gitu. Saya mau loh kayak gitu-gitu buat suami saya gitu. Nah, kegagalan yang di pernikahan sebelumnya karena apa? Sama, KDRT juga. Berarti kan ada sesuatu yang berulang kan? Wah, chapternya ngulang ini. Ada sesuatu yang belum selesai ujiannya, sehingga chapternya harus ngulang. Nah, ini terjadi biasanya ke banyak orang yang ketika diuji, pada saat ujian itu dia melarikan diri dari ujian, kemudian dia harus mengulangi cerita yang sama. Mungkin aku terlalu cuek kali ya Bun ya. Soalnya saya tuh sama suami tuh, ya dulunya sih saya perhatian sama suami yang di mana, kamu pulang jam berapa, kayak gitu-gitu. Tapi semenjak habis kejadian itu saya udah aja gitu. Oh gitu. Gak ada. Apa yang membuat ini dalam 2 kali pernikahan nih, kenapa kok dua-duanya di KDRT? Nggak tahu deh Bun. Nggak tahu. Kalau yang pertama sih katanya sih, maaf ya, dia terpengaruh dia karena mabok gitu loh. Tuh nggak tahu kalau misalkan sekarang. Ada juga yang ngomong kemarin, suami kamu yang begini ya katanya gitu. Ya kita juga nggak mau yang fitnah atau seujon ya. Tuh sampai ada berpikiran yang tidak negatif gitu loh. Suami saya nggak tahu juga sih, saya bilang
mudah-mudahan enggak gitu. Kayak gitu nggak tahu Bun. Wow. Saya cuman bawel doang kalau istri kayak gitu. Gitu ya. Nah ini PR nih harus paham nih. Kan ini kan udah 2 kali pernikahan ya. Dengan chapter yang orangnya berbeda, tapi ternyata ceritanya sama. Nah ini pertanyaannya kenapa gitu kan? Nah kalau yang pertama memang jiwanya agak lain ya Bun. Soalnya saya sama dia memang lebih tua usianya sama saya. Kamu lebih tua. Lebih yang pertama. Tapi kalau yang sekarang dia lebih tua 4 tahun daripada saya. Mau lebih tua, mau lebih muda, tapi kan ada cerita yang berulang nih. Peristiwa yang hampir sama, tapi orangnya berbeda. Karakternya, scene-nya tuh ceritanya sama. Tapi yang pemain-pemainnya ini berbeda. Tapi kamu udah di situ terus. KDRT lagi. Nah itu kira-kira Tuhan mau bicara apa sih sebenarnya? Atau ada mindset kita yang harus dirubah nih? Supaya tidak terjadi lagi masalah itu gitu loh. Karena bisa jadi kita yang ternyata yang menarik itu sendiri gitu loh. Karena mindset kita tidak kita berubah. Kita belum tahu maksudnya Tuhannya apa ya. Tapi Bun, sebetulnya sama yang sekarang juga katanya dengar-dengar sama gitu. Bukan cuma saya aja. Jadi mantan suami yang saya ini sama istrinya juga yang sekarang sama. Mukul juga. Nah, terus si suami saya yang sekarang sama mantannya juga sama gitu. Nggak cuma saya aja gitu, mantannya sampai cerita gitu loh. Bahkan kenapa Teh Meta ini menarik energi orang yang sama gitu loh. Itu saya nggak tahu deh kalau kan? gitu. Artinya kan ada hal yang harus diulang nih. Kalau ujian kan chapter kayak kita remedial lah. Ulangan suruh ngulang lagi soalnya kemarin belum lulus. Kata Tuhan ngulang lagi loh gitu kan. Masuk kelas yang sama, orangnya beda tapi ceritanya sama. Nggak tahu saya kalau itu belum tahu ya. Itu nggak tahu. Oke, itu mesti dicari sih. Kenapa kok Teh Meta itu bisa kejadian kembali lagi kepada kisah yang sama? Ya, tapi sebetulnya Bun, waktu pas saya tinggal di rumah saya pribadi itu yang di Jakarta Selatan, itu dia yang ngerem. Apa-apa dia ngerem sama saya. Maksudnya dia lebih banyak ngalah. Tapi semenjak saya tinggal di rumah papanya itu, saya tuh selalu ngikutin arahan papanya. Jadi, "Pah, ini si Mas Yogi tuh ya kadang-kadang gitu. Udah tahu salah tapi tetap udah ikutin aja dulu." Jadi saya ngikutin aja nih papanya. Jadi lah suami saya tuh yang marah-marah, yang ringan tangan, yang apa udah ikutin aja dulu katanya gitu. Oh ya udah Pak, iya saya ngikutin papanya. Tapi semakin kesini kok semakin ada yang ngebelain orang tuanya mungkin ya papanya. Jadi semakin kayak seenaknya aja ke saya gitu loh. Padahal saya tuh Bun, saya di rumah nggak pernah ngapa-ngapain, gak keluar juga. Ya paling cuma nge-gym, itu juga baru 2 kali. Nge-gymnya baru 2 kali, nggak pernah keluar rumah. Tapi apa kata-kata suami yang bolak-balik keluar untuk ngatain? Dasar lo anjing. Itu udah sering. Itu setiap itu selalu jadi bahan begitu. Kalau saya dari dulu saya ngomong orang kan saya pokoknya teman-teman saya yang zaman dulu lah tahu saya nggak pernah kasar sama orangnya ya. Cuman semenjak saya nikah sama dia, kadang kalau misalkan dia ngomong, orang Lampung semua juga begitu sama katanya. Saya bilang, saya banyak teman-teman saya Lampung nggak seperti itu kalau udah marah-marah berantem. Tapi saya banyak kok video-video suami saya, nggak cuma saya sama saya aja marah, jadi sama orang-orang di jalanan juga dia marah-marah, sampai berantem kayak gitu. Emang wataknya udah begitu sih. Ya, ini kalau seandainya nih, ini kan mau pisah nih. Terus kalau belum paham juga maksudnya Tuhan apa, nanti takutnya yang ketiga ya gitu lagi. Karena kita nggak paham maksudnya Tuhan apa gitu loh. Ini kan kita diuji nih, dikasih soal. Kita mesti tahu jawabannya dong. Nah kalau kita belum tahu jawabannya, suruh ulang lagi nggak kira-kira ujiannya? Jangan Bun, kita minta yang terbaik aja sama Allah ya. Mungkin kalau misalkan udah tahu kayak gini kan tetap ya kita namanya wanita. Pengen yang terbaik, jadi yang terbaik jadi ibu buat anak-anaknya, jadi istri yang solehah lah gitu kan, yang terbaik buat suaminya. Tapi ya saya juga nggak mau Bun, ini udah jadi pelajaran buat saya ya gitu kan. Perasaan saya sampai... Ya berarti kan harus tahu apa yang dirubah dari dalam diri kan. Harus cari tahu kenapa ya aku kok ngulangin lagi hal yang sama ya. Itu kan tanyakan aja pada diri sendiri, jangan ngomong, nggak usah. Nanti pulang nanya kenapa ya. Oh iya, kenapa ya harus terjadi lagi gitu? Dan terjadi lagi. Gitu. Itu pelajaran spiritual sih sebenarnya sih. Gitu. Oke.
Semua kisah pahit yang dialami, apakah merubah cara pandang terhadap laki-laki dan terhadap pernikahan? Setelah 2 kali mengalami kegagalan dengan kisah yang sama, traumakah dengan pernikahan atau traumakah dengan laki-laki? Untuk masalah trauma sih pastinya trauma. Sampai sekarang juga masih trauma ya Bun. Cuma saya sekarang tuh kayak fokus ke anak-anak aja. Makanya kalau misalkan untuk menikah lagi saya masih belum tahu juga ya. Belum ada pemikiran jauh lah. Ya, cerai aja belum ya? Jauh untuk misalkan mikirin ke situ. Cuma sekarang pengen saya udah cukup. Saya waktu itu kan saya penasaran pengen punya anak laki-laki. Sekarang perempuan dan laki-laki sudah ada ada ya. Jadi udah nggak ada jauh lah berpikiran mau nikah lagi. Gitu sekarang ya paling mau besarin anak, kerja lagi gitu, lebih giat lagi. Jadi pernah aku punya temen itu dia punya anak, terus dia cerita itu anak aku tuh nikah sama orang gitu, terus 10 tahun kemudian cerai gitu. So aku tanya masalahnya apa, kenapa dia cerai gitu? Suaminya pakai narkoba. Oke. Nikah lagi jadi janda 7 tahun. Terus nikah lagi kan. Nggak lama pernikahan kedua si anak ini cerai lagi. Terus aku tanya, masalahnya kenapa? Suaminya pakai narkoba lagi ya. Terus aku bilang, aku cuma ketawa, itu ujiannya ngulang, suruh remedial lagi, chapter yang berulang. Kan kira-kira hampir sama kayak apa yang terjadi sama Teh Meta kan. Di pengulangan cerita gitu loh. Ngerti ya paham maksudnya? Yang harus disuruh remedial sama Tuhan gitu loh. Iya. Paham. Gitu sih. Nah, jadi kalau boleh kita telaah nih, pelajaran hidup apa yang udah didapat dari perjalanan hidup kemarin? Apa pelajaran yang udah didapat untuk Teh Meta? Saya sih kalau misalkan untuk saat ini sama yang kemarin, karena mungkin waktu pas yang sebelumnya itu kan beda usia. Nah, terus kalau yang pengaruh yang pertama katanya begitu, ya udah oke, kita iniin gitu kan, udah selesai karena mama juga udah ya udahlah udah selesai yang pertama. Nah, yang kedua ini nggak cuma saya saja gitu yang ngerasain, coba kan dari pihak keluarganya sendiri dia menceritakan bahwa si suami saya ini keburukannya banyak lah gitu, apalagi temperamental gitu. Jadi dia menikah dari waktu sebelum sama saya sama istri yang pertamanya itu 16 tahun sama dia tuh lebih parah. Kalau udah berantem itu lebih parah daripada saya. Gitu. Jadi saya juga pas udah gitu, oh iya. Tapi kalau misalkan saya Bun, kalau misalkan saya dikata-katain, dasar lu emang lo gini. Lah terus saya harus diem. Terus saya juga kan nggak bisa yang dia dengan melontarkan kata-kata begitu, kamu kurang ajar. Dan saya ngejawab sih sebetulnya. Terus tapi kalau misalkan kata orang, katanya, kamu sih kalau jadi istri selalu ngejawab terus gitu. Tapi kalau misalkan saya dikata-katain seperti itu, ya saya juga nggak terima Bun. Gitu. Kalau suami saya kan kata-katanya kasar Bun. Sampai saya ada kok voice note kalau saya lagi marah sama dia, ada saya voice note-nya. Saya kirimin ke itunya. Apa Bunda dengar? Enggak sih. Aku cuman ini aja nanya. Ada kan, saya. Kan misalnya ini apa tuh kita harus cari tahu siapa sih diri kita ini. Iya. Kenapa kita hidup di bumi ini kan? Iya. Kenapa kok diuji seperti ini ya? Jadi pas waktu sih, itu nggak usah dijawab sekarang. Itu nanti pulang direnungkan. Jadi kalau kemungkinan jawabannya nggak tahu, itu akan ngulang lagi. Biasanya begitu kehidupan di bumi itu. Saya nggak tahu juga sih. Nah ini ngerinya nanti ngulang lagi nih kan? Saya pikirnya udah kalau saya niat ya normal aja lah, namanya hidup kan, berdoa ya tetap aja kita berdoa minta sama yang kuasa kan, minta yang terbaik kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk pengulangan seperti ini lagi ya udah kayak pengalaman saya, oh ini jadi udah ngeliat lah orang yang kayak karakter suami saya, besok mudah-mudahan saya dikasih orang yang teman mau siapa udah bisa ngeliat karakternya gitu. Iya ya, udah mulai pinter lah ya kalau milih laki dan seperti apa ya. Kalau seandainya masih ada jodoh ya. Iya, maksudnya bukan cuma laki doang, mau teman kayak siapa gitu harus benar-benar kita lebih memilah lah. Iya. Soalnya saya aja sama suami saya waktu pas pertama saya sama dia, saya 01 bulan langsung hamil kan. Pas lagi hamil aja saya udah dimarah-marahin tuh Bun. Saya nggak tahu udah dimaki-maki lagi hamil aja udah.
dikasarin gitu, tapi ya udah biasa. Nah kayak sekarang tuh kayak misalkan udah ya gitu emang kayak gitu, jangan kamu ngebales, udah biarin aja. Tapi semakin saya suruh diem, saya ngebiarin malah semakin kayak dia keenakan keterusan gitu. Oke, baik. Semoga pulang dari sini nanti berenung, ya, bertanyakan pada diri sendiri dan Tuhan, kenapa, gitu aja sih, why. Kalau misalnya kalau kata Allah, kalau kita why me ya Allah, kata Allah why not gitu kan. Jadi tanyakan aja ya kan, karena kita dalam hidup tuh tidak menyalahkan orang lain, tapi juga tidak menyalahkan diri kita sendiri, tapi sama-sama ada apa ya gitu loh. Ini bukan aku nyalahin, enggak, cuma maksudnya dalam kehidupan ini kita ini harus introspeksi diri. Kenapa ya kok peristiwa ini terjadi? Pasti Tuhan kasih pelajaran ya kan. Itu aja sih PR-nya. Iya, cuma yang aku anehkan itu ya saya lagi gak salah, saya dipukulin itu. Kan saya nggak salah Bun, saya dipukulin. Saya cuma ganti aki kan. Iya, gitu. Itu sih iya. Iya kan? Ya itu tinggal dilaporin selesai kan itu kan ya. Tinggal nanti apakah diterima atau tidak kan polisi yang bisa berhak untuk memutuskan ya kan. Ya kayak gitu sih. Mestinya telat lu langsung lapor, mestinya pas selesai itu langsung. Iya sih, kemarin cuma saya masih banyak pertimbangan mikirin anak Bun. Iya. Karena KDRT itu ada 3 ya. KDRT secara seksual, KDRT secara fisik, KDRT fisik dan verbal. Ya, mungkin dapat verbal juga kayak bilang, misalnya dibilang apa itu kan verbal ya. KDRT ekonomi yang tidak dinafkahi, itu termasuk KDRT. Nggak ada permasalahan dari ekonomi sih sebelumnya, makanya saya bilang saya nggak salah apa-apa, saya dipukul udah gitu sama suami saya. Gitu ya. Saya nggak punya salah apa-apa saat terjadi pertama kejadian tuh, saya nggak punya salah apa-apa, cuman saya inisiatif ganti aki aja. Dia marah-marah sama saya. Gitu. Ya. Semoga bisa ketemu jawabannya kenapa. Nanti tinggal bertanya sama Tuhan. Aku doain mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Kalau misalnya memang mau menggugat, semoga lancar. Itu pun harus istikharah dulu, tanya Allah. Kalau mau ngelaporin polisi juga istikharah juga sama Allah juga. Semoga nggak memberatkan gitu kan. Jadinya. Dan semoga aku doain juga masalah cepat selesai. Amin. Dan kamu juga mendapatkan jawabannya atas PR-ku tadi. Nanti tanyain lagi ya Bun. Nanti tanyain lagi gimana gitu. Kenapa nih ya Allah ya, kenapa ya gitu kan. Itu aja sih, and makasih udah mampir ke rumah Pejaten. Iya Bun. Semoga semuanya akan berubah nasibnya menjadi lebih baik ke depan. Karena tidak ada satupun manusia yang berubah nasibnya kecuali kita yang berubah nasib itu sendiri. Iya. Nah itu tadi nasibnya itu yang kita mesti tanya dulu sama diri kita sendiri. Kenapa ya gitu loh. Itu maksudnya. Oke guys, mudah-mudahan cerita di sini bisa mendatangkan sebuah pesan buat netizen Indonesia, dan terima kasih udah ngikutin My Airly TV and see you in the next content. Bye bye.